Oke, selamat datang di presentation one take yang ke-67. Di sini gue bakal bahas self learn versus online course versus mentor. Sebenarnya bukan versus juga sih ya, ngebandingin aja gitu. Satu orang tuh tiga-tiganya juga bisa kok gitu. Jadi ini bukan pilihan yang satu dipilih, yang lain nggak bisa dipilih ya. Tiga-tiganya dijalanin juga boleh-boleh aja gitu ya. Nah, jadi gua mau kasih unjuk ya. Menurut gua setiap ini plus minusnya tuh apa? Yang pastinya ada plus minus semua ya gitu. Nah, kayak gini. Jadi, pertama self learn dulu. Self learn ya jelas ini yang paling murah ya, karena nggak ada cost-nya ya gitu. Ya cost-nya paling internet gitu ya. Tapi kan internet udah punya ya gitu. Terus juga lebihnya adalah ini lu bebas, bebas bereksplor, terus bebas kapan aja gitu. Terus lu mau spesifik belajar apa juga bebas gitu. Lu custom juga lu mau belajar apapun juga terserah gitu ya. Terus nanti ketika ketemu masalah lu secara kreatif mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan ya. Tapi bakal lebih sulit kalau untuk misalnya nih gue salah, benernya gimana ya? Nah, itu kan bisa kalau self learn eh kesulitannya di situ ya gitu. Tahu ini salah atau mungkin dia bahkan nggak tahu itu salah gitu kan ya gitu. Nah, makanya disitulah perlu namanya feedback gitu. Feedback bisa dari mentor, bisa dari lu nyari sendiri, jadi lu nge-feedback gambar lu sendiri. Habis itu bisa dari temen gitu atau ya pokoknya orang yang lebih jago lah atau orang yang lu percaya buat ngasih feedback yang bagus gitu. Nah, terus di sini kan nggak ada pressure ya gitu. Kayak tadi bebas, bebas banget gitu. Jadi yang nggak ada pressure ya, jadi lu kadang mau belajar ya belajar, nggak mau belajar juga nggak apa-apa gitu kan ya. Habis itu juga nggak ada yang nuntun gitu. Jadinya lu juga nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu juga nggak tahu karena kan nggak ada yang nuntun gitu. Sebenarnya yang nuntun ya buku-buku yang lu baca, YouTube tutorial yang lu tonton, atau course gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya yang nonton itu adalah keingintahuan lu sendiri gitu ya, gitu. Terus motivasinya rendah karena kan lagi-lagi environment-nya kamar lu, rumah lu, nggak ada yang minta lu buat belajar, nggak ada yang maksa lu buat belajar, jadi motivasinya rendah. Jadi untuk jadi self learn murni gitu ya, ya lu harus proaktif gitu. Dan sebenarnya nggak mungkin sih ya, karena proaktif di sini adalah mencari resource yang lu butuhkan untuk lu improve gitu. Buku, course atau temen atau community gitu ya. Nah, jadi self learn bukannya nggak mungkin ya, tapi ini lebih murah memang zero cost. Tapi ini pelan-pelan ya harus gradually cari informasi dari luar gitu ya. Khusus satu lagi online course. Online course tuh bisa dari kalau gue belajar dari Koloso gitu misalnya ya. Nah, online course Korea. Memang sih mahal banget itu ya, tapi isinya tuh full lengkap dari satu artis yang top gitu. Kayak Mugun, Rino Tuna gitu kan ya. Nah, jadi lu punya akses ke pengetahuan dari si pro ini nih, dari course si pro dari Korea ini gitu, atau mungkin dari US, dari Jepang gitu kan ya. Nah, jadi aksesnya juga mudah ya, karena beli videonya, beli course-nya, dan harganya juga affordable gitu kan ya. Terus lu bisa nonton ulang-ulang, bisa dicoba nonton lagi sampai ngerti, habis itu dituntunnya juga step by step karena durasinya panjang kan ya gitu. Online course tuh bisa kayak Koloso aja bisa 25 jam cuy gitu ya. Terus juga belajarnya terstruktur jadi dari satu ke dua ketiga itu ada gitu ya. Nah, tapi pengalaman gue di online course adalah bahwa lu perlu belajar sendiri kan. Jadi nggak ada yang maksa lu untuk nonton, nggak ada yang maksa lu untuk praktekin gitu. Jadi lu perlu self discipline gitu. Terus juga bosen karena cuma nonton doang kan, nggak bisa nanya gitu. Terus kadang karena itu di record, jadi kadang kita tuh tergoda ya untuk langsung skip ke yang intinya aja gitu. Padahal sebaiknya ya nonton semua gitu kan ya. Semua terus selain nonton semua juga dipraktekin gitu kan. Terus kita nggak bisa nanya nih gitu kan. Karena pasif banget belajar ya cuma nonton, terus praktekin, kita nggak tahu yang kita praktekin itu udah benar atau enggak. Ya kita harus cari tahu sendiri. Jadi kurang lebih hampir mirip sih kayak self learn. Cuma di sini ada tuntunannya yaitu course gitu kan. Terus juga ya balik lagi nggak ada feedback. Terus kalau terjebak ya itu kadang nonton doang tapi gambarnya kagak gitu. Jadi ya gimana improve-nya gitu. Gimana di mana belajarnya gitu kan. Cuma nonton doang, belajarnya enggak gitu. Habis itu
Yang ketiga ini mentor. Nah, mentor jelas ini pilihan yang paling the best ya gitu. Karena lu di sini mentor lu bisa nanya, terus lu bisa dapat feedback yang spesifik gitu ya. Misalnya lu nanti di paint over gambar lu tuh dibagusin sama mentornya terus ditunjukin. Yang begini lebih bagus begini 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 begini. Jadi bener-bener spesifik feedbacknya hanya untuk lu seorang gitu kan. Dan ditunjukinnya bukan hanya dengan bacot, tapi dengan paint over. Jadi gambar lu tuh dirombak untuk jadi makin bagus gitu. Yang tadinya lu nggak terpikir, oh iya kalau diginin jadi lebih bagus ya gitu. Karena kan yang ngajarin lu pastinya lebih jauh dari lu ya gitu. Nah, terus karena lu ikut course kan ada jadwalnya. Ya, jadi lu siapin di tanggal sekian, jam sekian, ya lu akan belajar karena ya, lu itu jadwal course-nya gitu kan. Jadi lu di-enforce untuk jadi disiplin. Habis itu kalau kalau course-nya private ya ya itu tetap ini pers-pers ini nggak hilang gitu dan lebih spesifik karena buat lu doang gitu. Terus kalau ada temen jadi lu ada ini kan, ada komunitasnya, ada temen yang sama-sama berjuang sama lu gitu kan. Terus misalnya, yang ini bagus nih gitu. Terus kalau ada yang temen yang lebih pro dari lu ya jadi temen untuk lu tanya, untuk menuntun lu atau mungkin kalau lu yang lebih bagus ya lu bisa nuntun mereka, bantu mereka gitu kan. Karena menjelaskan apa yang dipelajari itu juga belajar kan gitu. Menjelaskan ulang gitu. Nah, habis itu mencari yang namanya community ya networking gitu ya. Nah, tapi sayangnya untuk akses mentor ini Anda harus kaya gitu ya. Entah kaya karena karir Anda bagus atau orang tua kebetulan lahir di keluarga yang kaya gitu. Jadi ini sangat costly gitu. Kayak course-course yang gue ikutin tuh gimana ya? Ya pokoknya mahal ya. 3 juta, 4 juta untuk berapa bulan gitu. Nah, habis itu juga cocok-cocokan. Kalau udah ikut course, terus ketemu guru yang mungkin jelek gitu ya, yang apa ditanya apa tapi nggak mau bantu lu tetap nggak ngerti gitu kan ya, gitu. Dan jawabannya juga malas gitu kan ya. Jadi kalau kebetulan dapet mentor yang jelek, nah ini juga nyesek ya. Udah bayarnya mahal, kita nggak dapet gitu. Atau mungkin mentornya bagus, tapi nggak cocok buat lu gitu. Misalnya cara penyampaiannya terlalu cheerful atau mungkin cara penyampaiannya terlalu bikin ngantuk atau cara penyampaiannya terlalu kayak ke anak-anak gitu atau cara penyampaiannya terlalu kaku gitu kan ya. Jadi ini cocok-cocokan gitu. Ya, atau mungkin gurunya nggak sabaran gitu. Jadi kalau disuruh ngulang masih nggak ngerti ngulang lagi materinya nggak mau gitu kan ya. Gitu. Atau mungkin gurunya terlalu sabar. Jadi eh diajarnya tuh pelan-pelan banget sampai jadi kayak hasil course-nya tuh lambat banget gitu. Karena gurunya tuh terlalu sabar ya gitu. Habis itu juga ada kemungkinan berarti tengah jalan gitu. Misalnya durasi course-nya 3 bulan. Terus ada kesibukan ya berarti tengah jalan sayang kan jadi angus gitu. Nah mudah-mudahan ya dapat course yang boleh boleh ulang lagi gitu gratis karena kita berhenti tengah jalan gitu. Tapi kan nggak nggak semua course bisa kayak gitu ya. Nah terus kita harus ngelangin waktu khusus untuk ikut jadwal course-nya gitu ya. Nah jadi semuanya ini ada plus minus ya. Yang requirement-nya adalah kalau online course ya lu paling penting adalah nonton dan praktekin, yaitu punya disiplin sendiri. Yang satu lagi, lu perlu duit untuk bayar course yang mahal itu gitu. Ya, tetap paling bagus ini gitu ya. Tapi self learn pun juga sebenarnya bagus karena self learn zaman sekarang kan lu punya internet, lu bisa akses online course. Kalau nggak bisa akses mentor, lu juga bisa nanya teman, berkomunitas, nanya apa, bisa di substitute lah ya gitu. Jadi jangan berkecil hati dan ini bukan pilihan yang baik lagi ya, bukan milih self learn berarti lu nggak bisa online course, nggak bisa mentor, enggak, lu bisa tiga-tiganya ini gitu ya. Kayak gitu. Jadi digabungin aja sesuai kondisi finansial lu sama cara belajar lu sama apa nih yang aksesibel buat lu sekarang gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nah kadang ada orang punya akses mentor tapi batu orangnya nggak bisa diajarin itu juga sayang ya gitu jadi udah bayar mentor mahal-mahal tapi hasilnya minim karena nggak bisa dibilangin di feedback tersinggung gitu kan ya jadi bahkan punya pilihan terbaik pun ya punya pilihan terbaik pun mentor belum menjamin juga bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang terbaik juga gitu ya jadi yang paling penting bukan mentor terbaik tapi adalah student yang punya willing to learn gitu ya. Jadi yang penting adalah diri lu nya punya kemampuan untuk
mau belajar dan keinginan untuk belajar gitu. Nah, keinginan untuk belajar ya dengan salah satunya ya bisa di-feedback gitu. Salah satunya ya kurangin ego, jauh-jauh tuh ego gitu. Terus latihan yang banyak gitu, latihan yang banyak yang dan benar ya, kayak gitu. Jadi silakan pilih mana yang cocok gitu. Tiga-tiganya juga bisa gitu. Oke. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.